Halo para kaum rebahan, dimanapun kalian berada. Bagaimana nih kabarnya? Sehat, baik, atau masih mikirin hutang rokok kalian? Ya, daripada kalian mikirin hutang rokok kalian yang gak lunas-lunas, lebih baik nonton alur cerita anime aja. Biar otak kalian fresh, relax, dan terhindar dari hutang-hutang rokok. Ya oke, kali ini Jadix TV akan membahas alur cerita anime Oresura. Anime yang bergenre komedi, harem, romance, dan school. Dan ya oke, daripada saya bacot sana sini cuma membuat kota Anda habis sehingga Anda tidak bisa menonton alur cerita animenya, ya kita langsung ke videonya. Gas kuy. Back, like I never left. Nike all on me, I deserve a check. Niggas mad, I got them upset. I ain't live for muscle, but I still flex. You ain't talking money, then I got no interest. Ballin' on these niggas, what I do best. Any nigga hating, man, tell them niggas stay. I'm on the way right now. I'm making plays right now. We making waves right now. Di anime ini kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Eita Kido. Eita adalah seorang pelajar SMA yang dikenal sebagai anti-romance. Eita juga memiliki tujuan untuk melanjutkan pendidikannya ke universitas dokter yang terkenal. Kan tetapi karena penceraian orang tuanya, Eita terpaksa untuk tinggal di rumah tantenya yang bernama Saiko. Demi meringankan beban tantenya, Eita mulai belajar dengan giat agar mendapatkan beasiswa ke universitas yang ia inginkan. Karena itulah ia tidak menjadi peduli dengan cinta. Di sini juga Eita tinggal bertetangga dengan sahabat kecilnya yang bernama Chiwa Harusaki. Setiap hari Eita dan Chiwa pergi makan malam bersama dan pergi ke sekolah bersama. Itu dikarenakan orang tua Chiwa yang sering lembur dan pulang malam. Begitu juga dengan tantenya Eita. Saat makan malam, Chiwa mengatakan bahwa di kelas Eita kedatangan murid baru yang bernama Mazuzu Nasukawa. Matsuzu, ia sangat populer dan disukai banyak laki-laki dan membuat para gadis-gadis menjadi iri dengannya. Matsuzu juga duduk di samping Eita, namun berbeda dengan teman-teman yang lain. Eita sangat tidak peduli dengan hal seperti itu dan dia lebih mementingkan belajar daripada memandangi Matsuzu. Dan pada sore hari saat pulang sekolah, Matsuzu mengajak Eita untuk pulang bersama. Dan Matsuzu menyatakan cintanya kepada Eita. Dan itu membuat satu sekolah menjadi heboh. Dikarenakan seorang pria yang anti-romance bisa disukai dengan cewek cantik yang populer. Dan di perjalanan pulang, Eita bertanya ke Matsuzu, apa tujuan sebenarnya dari Matsuzu? Dan Matsuzu mengatakan, alasan dia menyukai Eita karena Eita dan dia memiliki satu kesamaan, bahwa cinta adalah omong kosong. Dan Matsuzu menyuruh Eita untuk menjadi pacar palsunya. Awalnya Eita menolak, tapi Matsuzu membawa buku harian milik Eita, sehingga Eita hanya bisa pasrah dengan keadaan. Di sini juga Chiwa tidak setuju bahwa Eita berpacaran dengan Matsuzu. Dan Eita berencana mengatakan kepada Chiwa bahwa dia dan Matsuzu hanya berpura-pura pacaran. Tapi Matsuzu tidak memperbolehkan itu. Lalu Chiwa bertekad untuk mendapatkan pacar yang populer untuk mengalahkan Eita. Suatu hari Matsuzu meminta Eita untuk mengajak Chiwa ke dalam klub yang dia buat. Awalnya Chiwa menolak, namun Matsuzu mengatakan bahwa ia adalah orang yang paling populer di sekolah. Itu berkat buku diari yang diberikan oleh cinta pertamanya. Padahal itu adalah buku diari milik Eita. Bukan hanya itu, sebenarnya Chiwa tidak mau kalau Matsuzu dan Eita berduaan di klub. Dan beberapa hari kemudian Chiwa berencana untuk berkencan dengan Sakagami. Dan Chiwa mengatakan, apakah Eita tidak apa-apa melihat ia berkencan dengan orang lain? Sebenarnya Chiwa sedih dan ingin Eita untuk melarangnya. Cuma Eita nggak terlalu peka dan menganggap Chiwa itu sebagai adiknya sendiri. Dan pada akhirnya, hari di mana Chiwa dan Sakagami berkencan pun tiba. Dan tak disangka-sangka, Eita dan Matsuzu memantau Chiwa dari kejauhan.
Setelah menunggu selama 1 jam, Sakagami dan teman-temannya mendatangi Chiwa. Dan ternyata Sakagami mengajak Chiwa berkencan hanya untuk taruhan dengan temannya. Bukan karena Sakagami suka dengan Chiwa. Dan ternyata Masuzu mengetahui sifat dari Sakagami. Dan Masuzu sengaja membiarkan Chiwa bertemu Sakagami agar Chiwa merasakan rasa sakit akan cinta, agar Chiwa menjadi anti romance seperti mereka. Namun Eita tidak setuju dengan itu. Dia pun berlari ke tempat Chiwa untuk menghajar Sakagami dan teman-temannya. Bukannya Eita yang memukul mereka, tapi malah Eita yang babak belur. Dan tiba-tiba Chiwa mendapatkan tongkat yang dilempar dari Masuzu. Dan Chiwa langsung menghajar Sakagami dan teman-temannya. Dan Chiwa mengatakan bahwa dia mendekati Sakagami gak serius. Dia hanya lagi ada masalah dengan teman masa kecilnya, sehingga ia melakukan itu. Dan Chiwa tidak ada rasa dengan Sakagami. Dan di suatu pagi, Eita mendapatkan surat dari orang misterius. Dan isi surat tersebut berisi tentang membangkitkan hubungan dari kehidupan yang lalu. Singkat cerita, setelah pulang sekolah, Masuzu curiga bahwa Eita menyembunyikan sesuatu. Namun Eita tidak mau memberitahunya. Dan tiba-tiba datang seorang cewek yang bernama Natsukawa Mana. Di sini dia adalah adik dari Masuzu yang dikirim ayahnya untuk mengawasi Masuzu. Setelah itu, keesokan harinya Eita mendapatkan surat itu lagi. Dan orang yang mengirim surat itu mengajak Eita untuk berjumpa di atap sekolah. Dan ternyata ia adalah Akishino Himeka, yang ternyata adalah mantan pacar Eita dari sebuah game yang ia pernah mainkan dulu. Dan akhirnya Hime bergabung dengan klub setelah diajak oleh Masuzu. Dan Hime mengatakan awalnya dia adalah orang yang tidak memiliki warna di hidupnya. Dan ia lebih menjadi berani setelah melihat Eita yang lebih berwarna. Dan beberapa hari setelah Hime bergabung, klub mereka ditutup paksa oleh badan pengawasan sekolah yang diketuai oleh Fuyumi. Dan karena klub ditutup, Eita dapat pergi ke tempat kelas tambahan. Dan ternyata di kelas tambahan Eita bertemu dengan Kaoru. Kaoru adalah sahabat laki-laki Eita, satu-satunya di sekolah. Di sana Eita juga bertemu dengan Fuyumi. Dan pada saat perayaan kembang api, Fuyumi mengajak Eita untuk pergi melihat kembang api di sana. Fuyumi mengatakan bahwa jika sekarang orang-orang memanggil Eita dengan julukan Eita, Eikun atau Eita-kun itu tidak masalah. Karena jauh sebelum itu dia sudah memanggilnya dengan sebutan Takun. Dan barulah Eita mengingat bahwa Fuyumi adalah teman saat masih TK. Dan ternyata Eita pernah berjanji untuk menikahi Fuyumi. Dan sekarang Fuyumi menagih janji itu. Dan akhirnya Fuyumi tidak menjadi menutup klub Masuzu dan ia juga menjadi anggota dari klub itu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan cap jari Eita untuk surat pernikahannya dengan Eita. Singkat cerita, Eita dan yang lainnya berencana pergi ke pantai. Namun mereka terkendala akan biaya. Dan tantenya Eita mengatakan mereka harus berpartisipasi dalam kontes yang diadakan oleh perusahaan di tempat tantenya. Dan Eita berencana mengajak Kaoru, namun Kaoru menolaknya. Dan Eita bertanya, apakah Kaoru iri dengan dirinya karena ia didekati oleh para gadis di sekolahnya? Dan Kaoru mengatakan dia iri, dan sebenarnya Kaoru tidak iri dengan Eita, melainkan dia iri dengan Masuzu dan yang lainnya. Dan Kaoru juga ingin dekat dengan Eita. Dan akhirnya Masuzu dan yang lainnya pergi ke pantai. Dan di sanalah kontes menyatakan perasaan dimulai. Chiwa mengatakan ia mencintai teman masa kecilnya, yaitu Eita. Dan Hime mengatakan dia mencintai orang yang bisa membuat dirinya berubah menjadi lebih baik, yaitu Eita. Dan saat giliran Masuzu, ia mengatakan bahwa dia tidak berhak mengikuti kontes ini, dikarenakan dia hanya mencintai Eita dalam kepalsuan. Sedangkan Chiwa, Hime, dan Fuyumi sangat mencintai Eita.
Tetapi Eita mengatakan dia sangat mencintai Masuzu. Dan keesokan harinya setelah Eita mengatakan perasaannya ke Masuzu, tiba-tiba Fuyumi, Chiwa, Hime, dan Masuzu tidak kelihatan lagi. Lalu Eita berinisiatif untuk mengunjungi kamar mereka masing-masing. Endingnya Hime dapat memeluk Eita, Fuyumi dapat cap Eita di surat pernikahannya, dan yang terakhir Chiwa dapat mengatakan cintanya kepada Eita. Dan di saat itu tiba-tiba Masuzu datang dan Chiwa mengatakan bagaimana jika mereka kembali lagi 9 tahun ke depan. Dan tamat alur cerita anime yang sungguh-sungguh mengasihkan. Ya oke guys, bagaimana alur cerita animenya? Seru atau tidak? Kalau menurut saya sih seru, karena kita diperlihatkan kisah cinta antara teman-teman masa kecilnya dan cinta yang begitu aneh. Ya tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe agar channel Jadix TV terus mengupload alur cerita anime yang seru dan tentunya menyenangkan. Ya oke, segitu aja buat hari ini. See you next time. GDX Jadix, bye.